يا أيها Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Zulfari Tasya. Kemudian bersama teman-teman pengurus OSIS, saya ingin ya kalau tidak garing ya. Terkadang kalau seandainya kita ingin menjadi sebuah tim yang solid, kita harus punya sifat lapang dada. Tapi nanti dalam simulasi akan keluar asli setiap orang. Dari situ dia akan belajar, learning by doing. Itu Pelatihan Dasar Kepemimpinan Organisasi Intrasekolah alias LDK OSIS, menjadi salah satu program unggulan yang dimiliki SMKN 1 Gunung Talang dalam melahirkan generasi emas Indonesia 2045 mendatang. Mengusung jargon learning by doing atau belajar dari apa yang dikerjakan dari tim training dahsyat, menjadi landasan gerak bagi siswa dalam menstimulasi kecerdasan emosional mereka sebagai calon pemimpin dalam ruang lingkup sosial di masa depan. Pengaruh modernisasi zaman saat ini, tidak bisa dipungkiri cukup dalam menggerus perilaku dan pola pikir mereka menjadi generasi kontraproduktif. Menjadi generasi rebahan yang santai, reaktif tanpa pertimbangan dan pikir panjang. Sehingga perlu penanganan segera, sebelum kondisi terburuk menguasai kehidupan dan masa depan mereka. Tugas berat inilah yang tengah diemban dengan sangat baik oleh SMK 1 Guntala Kabupaten Solok, membentuk karakter kuat dengan memberikan suguhan terbaik bagi perkembangan psikologis mereka, menjadi generasi terbaik yang dipersiapkan sebagai pemimpin di masa depan. Sebagai generasi emas Indonesia, 2045. Dari sinilah sinergitas penyatuan pola pendidikan karakter antara sekolah dengan lembaga training yang berpengalaman di bidangnya, menjadi diperlukan. Penanaman nilai karakter kehidupan yang dibawakan secara kocak dan humanis, lengkap dengan simulasi-simulasi sederhana namun menstimulasi pola pikir dan kecerdasan sosial agar lebih berkembang, menjadi tujuan utama kerjasama antar lembaga ini. Tanggung jawab seperti inilah yang selalu dan terus diupayakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Guntala, di bawah bimbingan Kepala Sekolah Ibu Sri Lestari dalam melahirkan generasi mendatang yang lebih baik, terencana, taat dan berdaya manfaat. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Saya Sri Lestari SPT MM, Kepala SMK Negeri 1 Gunung Talang, berterima kasih sekali untuk kegiatan LDK ini, karena dengan LDK ini akan membentuk pemimpin-pemimpin bangsa di tahun 2045 atau yang dinamakan generasi emas. Harapan saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Gunung Talang dalam kegiatan LDK ini tentu saja berharap anak-anak di SMK Negeri 1 Gunung Talang yang ikut dalam kegiatan LDK bisa memberikan contoh kepada teman-temannya dan juga suatu saat bisa menjadi pemimpin-pemimpin di Talang, kemudian di Solo ataupun di Indonesia. Bekal di SMK Negeri 1 Gunung Talang untuk Ananda yang akan menjadi pemimpin, yang pertama tentu contoh dari kepala sekolah dan juga dari guru-guru dan juga program-program yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Contohnya memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dan tentu saja tidak meninggalkan kegiatan akademis. Satu hal yang ingin saya tekankan dan saya berharap ini menjadi bagian dari prinsip kita bahwa nothing is impossible, everything is possible. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup, semua itu menjadi mungkin ketika ada sebuah keyakinan. Kita lihat sejarah mencatat di tangan seorang anak muda seperti Muhammad Al-Fatih, hadis Nabi yang begitu luar biasa menginspirasi bahwa akan ditaklukkan Romawi, lalu tahana Konstantinia. Itu kan Romawi yang Allah pilihkan, itu kan yang paling kuat, paling hebat. Dari segi sumber daya alamnya, dari segi kekuatan militernya, Romawi Timur. Dan ketika seluruh sahabat yang mendengarkan itu mencoba membuktikan, ternyata tidak terbukti. Tapi di tangan seorang anak muda, diangkat menjadi sultan umur 12 tahun, memimpin pasukan di usia 20-an gitu ya. Dan di tangan pemuda inilah semua yang dijanjikan itu menjadi kenyataan. Tetapi pasti ada syaratnya. Tentu ada faktor penunjangnya. Setelah Nabi mengatakan akan ditaklukkan Konstantin, ada dua syarat. Yang pertama, fala nikmal amiru amiruha, fala nikmal jaiz zalikal jaiz. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin waktu itu, sebaik-baik pasukan adalah pasukan waktu itu. Nah, apa syarat yang mesti dipenuhi? Kemenangan itu
pada prinsipnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pula lah yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 UUD 45 di negara kita ini. Atas berkat rahmat Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih sejak mulai akhir balik tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, selalu menjaga sholat subuhnya, selalu bangun lebih awal. Kenapa? Karena ketika kita bangun lebih awal, pikiran kita lebih fresh, ide-ide cemerlang muncul, badan kita lebih sehat. Dan ingat, awal itu adalah sesuatu yang sangat baik dan Allah sangat suka sekali. Makanya ketika kita bangun tidur, yang kita ingat langsung Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahillazi ahyana. Rasa syukur yang kita kedepankan. Kemudian kita dekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah berkehendak, kun fayakun. Dan itu pula lah tadi titik tekan yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah kita yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa syarat kemenangan adalah ketika bangun pagi. Dan itu juga pula lah yang ditakutkan oleh orang-orang di luar Islam. Ketika mereka melihat semangat anak mudanya yang luar biasa, diawali dengan sholat subuh berjamaah, diawali dengan gerakan bangun pagi, diawali dengan ucapan rasa syukur, mulai dari masuk mimpi mereka terus belajar, maka kemenangan itu pasti akan segera diraih. Yang kedua, memiliki tim yang solid. Fala nimal zalikal jais. Jadi nikmat terbesar itu dalam memiliki komponen yang saling menguatkan dan mengokohkan. Maka wajar rasanya menurut saya ketika kita bersama mungkin terjadi gesekan, tapi ketahuilah kelak itu yang menjadi satu cerita indah. Jadi dalam kebersamaan jangan baper, terus lapang dada, terus belajar. Karena boleh jadi kesalahan itu muncul karena mispersepsi. Boleh jadi kedua-duanya benar, cuma karena komunikasi kita tidak tuntas, komunikasi tidak terhubung, sehingga permasalahan tidak tuntas. Ada satu quote sebagai penutup. Kalimatnya begini, bukan masalah yang sulit, tapi cara pandang yang sempit sehingga membuat masalah bertambah rumit. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Tapi mengapa orang mampu melewatinya? Kita tidak. Tapi pada prinsipnya, cara kita melihat masalah dan cara kita mengelola masalah itu yang perlu kita perbaiki. Saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Gunung Talang berpesan kepada Ananda semuanya, mulailah dari sekarang untuk mempersiapkan menjadi pemimpin bangsa. Tentu saja harus diawali dengan mulailah bangun pagi, melaksanakan kegiatan dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan menjadi barokah ke depannya. Dari SMKN 1 Gunung Talang Kabupaten Solok, demikian Yan Zen Tim Liputan Lembaga Training and Outbound Motivation Dahsyat, melaporkan.